wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala azza min qail a'udzu billahi minasy syaithanir rajim walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadis syarif, Bismillahirrahmanirrahim, ittaqillah haitsu ma kunta wa adbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi an Mu'adz bin Jabal au kama qala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita telah memasuki 1 Syawal 1443 Hijriah, yang berarti bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan, yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ragam keistimewaan, telah berlalu dari kehidupan kita. Tapi kita harus tetap bersyukur karena kita masih diberi kesempatan hidup dan untuk selalu mengoptimalkan nikmat hidup ini dengan beramal kesolihan. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Berhenti dari suatu amal kemanusiaan atau ubudiyah, kemudian kita melanjutkan amal kemanusiaan dan ubudiyah berikutnya, dan semua itu kita persembahkan hanya untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah kamu sempurnakan bilangan hari-hari yang ada di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah itu. Alhamdulillah 30 hari tepat kita melaksanakan ibadah puasa, dan kemudian kita sempurnakan kepergian Ramadan dengan walitukabirullah ala mahadakum, dengan bertakbir, bertahmid, bertasbih, bertahlil, memahaagungkan Allah Subhanahu wa taala atas anugerah, bimbingan, petunjuk, hidayah yang diberikan kepada kita, sehingga kita berada di jalan yang baik dan jalan yang lurus, jalan yang sesuai dengan fitrah kemanusiaan kita. Dan sekaligus kita iringi kepergian bulan suci Ramadan 1443 Hijriah ini dengan sikap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya mengucap tahmid alhamdulillah, tetapi kita berbuat berbagi melalui zakat al-fitri dan infak sedekah, yang mudah-mudahan pagi ini di awal Syawal ini, apa yang kita keluarkan di ujung dari Ramadan berupa zakat al-fitri
yang nilainya tidak seberapa karena hanya 2,5 kilo atau paling pol itu adalah 3 kilo. Hari ini kita buktikan infak yang harus bisa kita kumpulkan melebihi dari apa yang sudah kita lakukan pada bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, semata karena ingin untuk bisa merasakan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberi anugerah umur, kita diberi anugerah tenaga, kita diberi anugerah kekuatan, kita diberi anugerah kekayaan. Untuk apa semua itu? Semua ada untuk mengenalkan diri kita bahwa yang terbesar, teragung, terindah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang berlalu biarlah berlalu. Ramadan dengan segala amaliyah di dalamnya kita serahkan, taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terima segala amaliyah kami dengan segala kekurangan, dengan segala kelemahan, dengan segala ketidakoptimalannya ya Allah. Terima karena Engkau yang Maha tahu dan Engkau yang Maha mendengar semua yang terjadi selama Ramadan itu. Tetapi seraya ya Allah, berikan kekuatan pada kami untuk senantiasa mendapat keberkahan dari Ramadan yang telah Kau hadirkan dalam kehidupan kami. Sekiranya Ramadan itu adalah hari akhir bagi kami untuk mendapati tahun yang akan datang belum tentu, maka jadikanlah Ramadan itu sebagai berkah yang mendorong kami selalu istiqomah di dalam berislam yang sebenar-benarnya, sehingga keberkahan hidup kami walau hanya beberapa tahun, tetapi kemuliaan dan keindahannya, kebaikan dan keagungannya melintasi zaman, dan Kau akan berikan nilai yang terbaik di dalam perjalanan hidup kami. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, keberkahan yang ada di Ramadan itu tentu sudah kita raih karena kita telah berjuang siang malam, siangnya puasa, malamnya qiyamul lail. Kita telah berjuang dengan tadarus Al-Quran, kita berjuang dengan takjil, memberi buka kepada orang yang berpuasa, kita berjuang dengan mengeluarkan zakat al-fitri, kita berjuang dengan infak sedekah yang insya Allah kita harus yakin seyakin-yakinnya keberkahan itu kita telah meraihnya. Tetapi persoalannya adalah apakah keberkahan yang sudah kita dapatkan bisa fungsi dalam kehidupan kita sehari-hari di dalam menapaki 11 bulan yang akan datang, sehingga kita bisa kembali di pangkuan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai hamba-hambaku yang telah mampu mengendalikan hawa nafsunya sehingga ada ketenangan, ketenteraman, kedamaian jiwa, maka masuklah kalian semua sebagai hamba-hambaku yang penuh kasih, dan masuklah kalian ke semua ke surgaku yang penuh dengan kenikmatan, jannatil naim. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata iyal ma'wa. Siapa yang mampu mengendalikan hawanya, bisa menata hidupnya sesuai dengan ajaran Islam yang diberikan oleh Allah secara total dengan konsisten dan istiqomah, maka orang itu pantas untuk mendapatkan surga sebagai tempat kembalinya. Wa man tagha wa athara hayatad dunya, barang siapa yang kemudian dia lebih memperturutkan hawa nafsunya, menjadi durhaka, menyimpang dari apa yang dituntunkan oleh Allah, terobsesi hidup hanya duniawiyat, maka pantas baginya fa innal jahima yal ma'wa, neraka yang sangat penuh dengan penderita, penuh dengan siksaan, pantas untuk jadi tempat huniannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi ketika kita mengukur apakah keberkahan Ramadan itu kita dapat manfaatkan dalam hidup selanjutnya, terletak pada bagaimana keislaman kita pada hari-hari ini dan hari-hari berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Siapa yang dikehendaki oleh Allah, dia mendapatkan bimbingan dan tuntunan,
Quran diturunkan, hudalin nas, hudalil muttaqin, petunjuk bagi seluruh manusia, petunjuk untuk menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah. Kalau tahu itu ada cita-cita Allah, keinginan Allah, bagaimana respon kita? Ternyata Allah menyebutkan siapa yang Allah kehendaki, dia mendapatkan bimbingan dan hidayah dalam hidupnya, hidupnya diberkahi, pasti dia akan diberi kelonggaran hati, kebahagiaan dan kesenangan. Bukan hari ini, tapi nanti dan esok. Bisakah kita mengakhiri jalan hidup kita dengan berserah diri, berislam yang total, berislam secara kafah? Kalau itu yang bisa kita lakukan, maka keberkahan hidup kita telah bisa kita raih. Dan keberkahan Ramadan bisa kita fungsikan, kita gunakan sebagai bekal perjalanan hidup berikutnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, ada konsisten di dalam kebaikan dan kebenaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Islam agama yang rahmatan lil alamin. Tetapi musuh-musuh Islam, apakah dari golongan jin atau dari golongan manusia, yang disebut dengan setan, iblis, tiada pernah menganggap Islam sebagai kebaikan dan kebenaran. Demikian pula pengikut-pengikutnya, penganut faham iblisiyah, penganut faham syaitoniah, tidak pernah menganggap perilaku umat Islam sebagai perilaku yang rahmatan lil alamin, perilaku yang berdasar kebajikan dan kebenaran. Camkan dengan tegas. Maka ketika kau menjadi orang muslim yang utuh, musuh utamamu adalah setan. Karena itu jangan kau jadikan kawan setan itu, jangan kau jadikan mitra setan itu, karena setan adalah musuh yang nyata. Wala tattabi'u khutuwatus syaitan. Kau sudah menjadi orang mukmin yang berislam secara total, tetapi jika kau tergiur dan tertipu oleh langkah setan, maka kau tidak akan mampu menjadi orang yang mulia dan bahagia kembali ke hadiratnya. Karena itu istiqomah, konsisten menjadi jalan yang harus diretas, yang harus dilalui, dilewati oleh kita semua yang sudah mendapatkan keberkahan bulan suci Ramadan. Mari jamaah, di tempat yang berbeda dalam kitab Majalis Rumi diceritakan, pagi ini iblis sedang mengkomando pasukan setannya. Dia mengatakan fastagilum biladati wasyahwati, kembalikan umat Muhammad yang telah mendapatkan pencerahan, yang telah mendapatkan hidayah. Kembalikan mereka dalam kesibukan kenikmatan duniawi. Kembalikan mereka untuk menjadi penganut hedonistik pragmatisme. Kembalikan mereka supaya mereka berperilaku seperti sebelumnya. Dan kemudian Allah akan marah dan murka kepadanya kembali. Ingat, di tempat yang berbeda iblis memberikan strategi kepada setan. Di briefing seperti jenengan pagi ini diberi penguatan oleh khotib. Dengarkan seksama, jangan sampai tidak mengambil makna dari peristiwa Idul Fitri ini. Dirimu harus istiqomah, dirimu harus konsisten, karena keberkahan hanya ada pada orang-orang yang istiqomah. Karena itu bagaimana mungkin kalian yang telah dibacakan ayat-ayat Allah, bahkan bertadarus Al-Quran selama sebulan penuh, kau ucap bunyi-bunyinya, kau pahami makna isi kandungannya, ada kuliah tarawih, ada kuliah subuh, bahkan duhur pun ada kuliah, semua dalam rangka membekali ilmu sebagaimana ajaran yang diberikan Allah melalui Rasulnya, agar kita bisa menjadi orang yang punya benteng keadaban yang kokoh, yang tangguh, yang bisa tumbuh berkembang menjadi sosok teladan utama dalam kehidupan sehari kita, dalam keluarga, masyarakat, ataupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Kenapa kalian yang sudah membaca ayat-ayat Allah mengabaikan begitu saja, mengingkari ayat-ayat itu? Inna qomitakhadha hadzal qur'ana majura ya Rabb. Pada saat nanti Rasulullah SAW menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Tuhan yang mengatur hidupku, kau telah berikan anugerah karunia, kau berikan hidayah, kau berikan petunjuk Quran.
yang akan menyelamatkan umat manusia menuju jalan kebajikan, memiliki benteng keadaban yang luar biasa. Tapi umatku ya Allah mengambil Quran dengan jarak. Dia yang sudah membiasakan membaca tak pernah ingin tahu apa kandungannya. Walau matanya melihat itu merah, tapi dia terjang. Padahal merah adalah harus berhenti. Walaupun telinganya mendengar ini adalah hijau, tapi dia tidak pernah mengerjakan untuk berjalan. Rambu-rambu kehidupan ya Allah sudah kau berikan kepada umatku, sayang engkau kepada mereka. Tapi mereka mahjur ya Allah. Mereka mengira jarak, yang sudah tahu tidak ingin mengamalkan, yang sudah amal ambil yang konstitusi yang paling dikit ya Allah. Karena itu, jika engkau punya Rahman dan Rahim, sekiranya kau siksa itu hambamu, sekiranya kau ampuni itu juga hambamu ya Allah. Maka ya'ti Quran yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Quran datang menghampiri sahabat-sahabatnya. Ya Allah, ini sahabat saya, jangan kau taruh ke penderitaan, jangan kau kumpulkan dengan mereka yang pantas dan patut untuk kau siksa. Aku menghadang ya Allah, aku membentengi mereka ya Allah. Ketika di dunia mereka telah menjadikan aku sebagai sahabat, aku sebagai benteng keadaban mereka ya Allah. Aku ya Allah, firman-Mu ya Allah yang akan membela mereka. Tapi bagi ini ya Allah, yang mereka mengabaikan aku, bahkan istihza, meremehkan, minta ayat-ayatku yang ada di dalam diriku dipreteli karena dianggap sumber radikalisme, dianggap sumber terorisme, dianggap sumber kejahatan. Ini ya Allah, segerakan saja mereka menuju pada tempat yang penuh dengan siksa yang Kau ancamkan. Inna qaumi ittakhadha hadzal qur'ana mahjura. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jangan bangga yang sudah lalu. Yang sudah bisa kita biasakan, kita tingkatkan di bulan ini dan bulan berikutnya. Karena setan akan semakin giat untuk membawa kita dalam hidup yang dilarang. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Yang berikutnya tentu kita harus sadar dan tahu diri, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kita, diri kalian, kata Allah, tidakkah pernah kalian lakukan analisa, kau renungkan min ayyi syai'in khalaqah, dari mana kau diciptakan, wa ainal mafar, dan tidak kemana kalian akan pergi? Tentu jawabnya cuma satu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidakkah kau saksikan hari ini saudara-saudaramu, kakak adikmu, sahabat karibmu, bahkan orang tua kamu yang sebelum Ramadan atau bahkan di tengah Ramadan masih bersama dengan kamu, hidup berdampingan, sekarang dia sudah tiada, pergi melanjutkan perjalanannya ke alam barzakh, alam karantina, virus corona 19, pengajaran yang sangat berharga. Kalau di dunia saja ada karantina di mana orang tidak bisa dijenguk oleh orang lain, walau suami istri, walau anak orang tua, bagaimana dengan karantina Allah di dalam alam barzakh? Tidak bisa saling tegur sapa. Maka menjadi takhayul orang yang mengatakan aku bertemu dengan ayahku yang sudah 10 tahun meninggal, aku bertemu dengan ibuku yang 15 tahun meninggal. Hayalan. Itu hayalan, ilusi. Kalau kau mau dibenar-benarkan, biasanya paling banter itu adalah jin korin yang selama hidup kedua orang tua kita dibersamainya. Tapi sekali lagi orang tua kita tidak ngeloyor keluar dari alam barzakh, mengemis untuk doa-doa kita, tidak mengemis untuk sedekah-sedekah kita, tidak. Mereka istirahat terkarantina. Tetapi kalau anak-anaknya solih, anak-anaknya berbakti, bisa meneruskan nilai-nilai yang diperjuangkan di saat hidup beliau, maka orang tua kita mendapatkan tambahan anugerah kenikmatan dari Allah. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Anak-anak yang berdoa kepada kedua orang tuanya, meminta ampunkan kepada orang tuanya, mulai dari ghurub syamsi, terbenam matahari di waktu bulan Ramadan sampai pagi ini, dia selalu ingat dengan kedua orang tuanya.
ingat dengan saudara-saudaranya, lalu berdoa, ya Tuhan ampuni dosa kami, ya Tuhan ampuni kedua orang tua kami, ya Tuhan ampuni orang-orang mukmin saudara-saudara kami. Maka doa-doa yang dimunajatkan oleh orang yang demikian, subhanallah, tembus di alam barzakh mereka. Ibarat panjenengan sudah dikarantina tapi masih punya yang namanya alat komunikasi. Begitu kita sedih, karena saya mengalami sendiri. Sedih setiap saat, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kiri, depan, belakang, kayaknya kita hidup di tengah calon-calon mayit yang sudah pasti akan berangkat. Di saat seperti itu bunyi suara ini, titit, ya Allah berikanlah kesembuhan kepada saudaraku Ustadz Kusno. Subhanallah, tenang hati. Ya Allah ampuni khilaf salahnya saudaraku ini, berikanlah kelancaran dan baginya ya Allah. Tenang. Orang-orang di alam barzakh mendapat doa dari kita, merasa senang, bahagia. Anak-anaknya yang solih yang mendoakan kepadanya. Insya Allah kita nggak ada yang tidak bermula dari Allah melalui orang tua kita. Karena itu ingat, mumpung dalam keadaan fitri seperti ini, semangati kebersamaan dan persaudaraan antar keluarga kita. Bikin event yang membuat kebersamaan yang itu membanggakan kepada nenek moyang kita, orang-orang tua kita. Akur, rukun, jangan ikut langkah setan, membenci dan bermusuh satu dengan yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Manusia ketika menatap dirinya, maka dia temukan ada potensi kebaikan dan ada potensi kedurhakaan. Manusia ingin jadi yang terbaik, pasti bisa. Manusia ingin jadi yang terburuk, pasti bisa. Makanya ada istilah, nek delok apik gak koyo apike menungso, nek delok elek yo gak koyo eleke menungso. Sa apik-apike menungso ono eleke, sa elek-eleke menungso ono apike. Sekarang bagaimana ketika kau lihat dirimu, fastakmil fadailah, sempurnakan kebaikanmu, tutuplah kekuranganmu. Insting kita potensi berikan oleh Allah. Kita punya naluri, kesehatan indrawi kita, anugerah dari Allah. Kita punya panca indera untuk bisa mengenali, mengidentifikasi. Akal diberikan oleh Allah agar kita berpikir. Yang dengan akal itu kita beda dari makhluk-makhluk yang lain. Masih ditambah dengan namanya hati yang selalu cenderung pada kebaikan. Kekuatan yang mendorong manusia untuk berada dan bertahan dalam kebaikan walau tersiksa hidupnya. Hati. Ketika semua menggunakan hati nuraninya, ketika semua manusia menggunakan hatinya, dunia akan terasa tenang. Dunia akan menjadi damai. Karena hati manusia tidak bisa dipungkiri, jika melakukan keburukan pasti akan berimbas pada dirinya sendiri. Rasul pernah ditanya, ya Rasulullah, berikan aku fatwa mengenai kebaikan. Maka Nabi mengatakan, tanyalah pada hatimu. Maka sesuatu yang membuat kamu resah, sesuatu yang mendapat kamu nista, sesuatu yang menganggap kamu hina di hadapan orang lain, ketika mereka tahu apa yang ada pada dirimu, itulah keburukan. Jadi keburukan itu menekan terhadap hati kita. Walau akal kadang-kala bisa merasionalisasikan, bisa memberi argumen-argumen rasionalnya, tapi hati tidak bisa. Dan yang terakhir potensi nafsu ini yang perlu untuk dikendalikan. Innan nafsala ammaratum bisu. Jika kita tenggelam dalam kekuatan nafsu kita, maka nafsu itu mendorong untuk melakukan keburukan dan nafsu itu akan mengantarkan pada penyesalan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian yang kami muliakan, ada 3 hal barangkali yang perlu kita tindak lanjuti agar keadaban kita kokoh. Yang pertama, kita harus berani menanamkan iman kita begitu terhunjam kuat di dalam relung hati kita. Kemudian iman yang ada itu bersih dari kesyirikan, bersih dari kemunafikan, bersih dari kefasikan, menjadi kekuatan yang akan mendorong kita istiqomah. Allahus Somad. Allah tempat bergantung segala urusan kita. Tidak hanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
Tidak hanya hari kita hadir dan kita akan pergi, tapi di dalam kehadiran dan kepergian kita, rentang waktu itu kita gunakan untuk bergantung hanya kepada Allah. Insya Allah. Jadikanlah iman kita iman yang fungsional, iman yang mampu menjadi kekuatan secara spiritual, lalu membedakan kehidupan orang beriman dengan yang tidak beriman. Orang tidak beriman hidupnya seperti anjing. Orang yang tidak beriman hidupnya seperti anjing. Yakul yalhas wala yakul yalhas. Kenyang tetap menjulurkan lidah, apalagi lapar. Banyak manusia yang nampak secara fisik, tetapi iman tidak ada, perilakunya bahkan tidak hanya anjing, tapi kirden, seperti kera atau ketek. Naudzubillah. Orang yang tidak beriman perilakunya seperti anjing, maksimal dia akan seperti kedek. Kunu kirodatan khosin. Silakan iman abaikan, maka perilakumu akan saling gigit, akan saling cakar, seperti orang-orang Yahudi yang pernah dikutuk oleh Allah karena dia mengabaikan tauhid. Dia menyembah kepada yang namanya ijlan, anak sapi, patung yang dibikin sendiri, memberhalakan Tuhan, menuhankan berhala. Naudzubillah. Wa minan nas may yattakhidhu hawahu ilaha. Sebagian manusia ada yang mengambil hawa nafsunya sebagai Tuhan. Naudzubillah. Yang kedua, pahami agama dengan luas sehingga sikap beragama tidak egois tetapi fleksibel. Sifatnya jadi moderat, tawasud, tengahan. Wajib tunaikan wajib, sunnah tunaikan sunnah. Jangan yang sunnah dianggap wajib, yang wajib dianggap sunnah. Masih sering terjadi ketika alasan 10 hari terakhir kita itikaf parang. Padahal memberikan nafkah ada kewajiban. Itikaf di masjid kesunahan. Dan itu bisa diatur. Tidak harus 24 jam. Jangan terlalu ekstrim yang namanya guluwun, berlebih-lebihan. Tapi jangan ekstrim yang namanya tafrid, mengabaikan, meremeh-remehkan. Agama kerjakan sesuai dengan tuntunan agama itu sendiri. Jangan diintervensi dengan keinginan nafsu kita. Nanti jadi guluwun. Seperti cerita 3 orang sahabat ada di Masjid Nabawi. Mereka berkata, aku tidak akan tidur, aku akan terus berjaga dan sholat. Yang satu mengatakan, aku tidak akan berbuka, aku akan terus puasa. Yang satu mengatakan, istri tidak akan berumah tangga. Apa 3 ini? Kata Rasul, aku yang lebih tahu dan aku yang paling takwa dalam urusan agama. Jika kamu ingin, maka setiap apa yang ada pada dirimu punya hak. Matamu punya hak, mulutmu punya hak, bahkan kemaluanmu juga punya hak. Maka aku ini berbuka dan berpuasa, aku ini tidur dan juga jaga, aku ini beristri dan berumah tangga. Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang paling akhir, mari setelah pahamnya luas, imannya kokoh seperti pohon yang kuat secara batangnya, kokoh menghunjam akarnya, yang ditunggu cuma 1 buahnya, manfaatnya. Ayo, Islam yang kita miliki, yang kita yakini bisa menjadi benteng keadaban kita, yang tandanya adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Di mana saja dia berada menjadi sumber kemanfaatan bagi orang lain. Dia selalu bisa menempatkan diri walau di tempat yang rapuh, dia tidak akan menjadi perusak tempat itu. Sudah tahu di sini banyak konflik. Banyuwangi ada konflik. Tidak hanya secara Banyuwangi, pakai di lingkungan kita yang kecil, di rumah kita banyak konflik. Konflik adalah perbedaan keinginan satu dengan yang lain, menjelma jadi perselisihan ketika sudah diungkapkan dan dikerjakan. Kalau hanya konflik, itu ada sikap mental yang berbeda satu dengan yang lain. Tetapi di situasi yang seperti itu, orang mukmin Islamnya kuat, imannya kokoh, batangnya kuat, yang terjadi buahnya memberikan kesejukan. Begitu dicicipin, subhanallah, yang tadinya rasa emosi menjadi turun, yang tadinya merasa egois, aku yang paling benar, menjadi turun. Oh iya ya, sehebat apapun aku adalah manusia,
ketika manusia masih ada kelemahan dan kekurangannya. Maka bermula dari kekurangan ini lalu bisa menghargai dan menghormati. Buahkan iman, buahkan Islam kita dengan fa'aksin kama aksanallah ilaika. Berbuat baiklah kepada siapapun seperti Allah berbuat baik kepadamu. Allah selalu baik kepadamu. Sampai baiknya itu kamu gak pernah merasa diperlakukan baik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Suami begitu baik kepada istrinya, saking baiknya sampai istri tidak merasa kalau dia diperbuat baiki oleh suaminya. Suami diperbaiki oleh istrinya, dilayani segalanya karena saking baiknya istrinya di dalam memberikan layanannya, sampai suami tidak merasa kalau istrinya itu adalah yang terbaik. Demikian pula seterusnya, betapa kita saling tenggelam dalam ilusi. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa wa arinal batilal batila warzuqna jinaba. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima walhamdulillahi alamin. Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minna salatana, qiyamana, ruku'ana, sujudana, takbirana, tahlilana, wa taqasu'ana wa tadaru'ana ya Allah. Wa tahmin taksirana ya Allah. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba wan batila batila warzuqna sinaba. Anta salam wa minka salam wa ilaika ya salam. Salimna ya Allah. Salim ahlana ya Allah. Salim ikhwanana ya Allah. Salim jami'al muslimin wal muslimat ya Allah. Minal afati wa nikmah. Wa minal hammi wa minal hummah wa minal bala wal musibah wa min jami'il asqiyam wal amrad wa virus corona birahmatika ya arhamar rahimin. Yasir alaina ya Allah wa la tu'asir wa tamim alaina ya Allah bil khair wa ya mujibas sailin istajib du'ana ya rabbil alamin. Allahumma anta mujibati rahmatika ya Allah. Allahumma anta mujibati rahmatika ya Allah. Allahumma anta mujibati rahmatika ya Allah. Istajib du'ana ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajmain. Alhamdulillahil alamin. Ibadallah, inna wa ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wala dzikrullahi akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadana wa iyyakum nasrun minallahi wa fatun qarib wa basyiril muslimin wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.